Cerita Emak dan Kriwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo pendengar dan penonton, empok-empok dan nek-nek. Nah, ketemu lagi bareng Emak dan Kriwil. di acara podcast Cerewil, cerita Emak dan Kriwil. Yeay. Nah, hari ini masih kita diberi kesehatan dan diberi nggak sakit. Masih seputar mama masih kecil atau muda belia nih Pompo, Neng dan Tom. Kayak Kriwil sekarang, karena Kriwil tahu perjuangan Mas sampai saat ini penuh air mata. Kamu cepet amat pelan-pelan ya Pokok. Ngomong udah kayak kereta man. Nah, seputar masalah kecil Mak ya. Kecil, gede, nenek. Jadi Nah, nenek. ceritanya dari kecil. Nah, dari kecil maksudnya gimana nih dari kecil kayak gimana? Coba dari awal Emak ceritain saudara-saudara Emak dulu. Oh, Nah, saudara kandung. Satu. Ya, Emak itu punya saudara kandung sebenarnya itu 12. Ya, menurut almarhum mama 12. Selosin kalau kata Empatnya saya. mana? Dengerin dulu. Jadi 12 itu yang sisa ada 8. Jadi sekarang tinggal 8 saudara. 4 lelaki dan 4 wanita. Yang pertama yang ada ya, yaitu mbak saya Epi Sumiati. Terus yang kedua itu kakak saya lagi cewek, Eti Sumiati. Nah yang ketiga itu ada di lelaki, Ali Ahmad, ya kan? Ketiga ya? Ketiga ya? Keempat yaitu ada saya, ya kan? Heni, ya kan? Yang kelima itu ada saudara laki saya, Sofian Hadi. Yang keenam lelaki lagi yaitu namanya Dedi Sukanto. Terus yang ketujuh itu ada di Muhammad Dede Kamaludin. Yang kedelapan yang bontot yang paling badung itu ada cewek Clara Sari Agustini. Kenapa dinamain Clara Agustini Sari? Karena dia lahirnya di bulan Agustus. Jadi emak 8 saudara, di saat bapak meninggal masih kecil-kecil. Jadi adik di bawah mama itu ada 4. Jadi pada saat meninggal yang gak ketemu almarhum bapak saya itu yang bontot masih umur 9 bulan. Dan bedanya itu saya bersaudara 2 tahun. Bayangin kecilnya itu kayak gimana pada saat ditinggal almarhum bapak saya. Tuh. Jadi anak yatim piatu tuh enak nggak enaknya. Enaknya pada saat enak kalau masih kecil, ayo ada sembako, ayo di sana ada rumah tuh, ini dipanggil anak-anak yatim khusus ke sana. Kita datang ke sana terus kita gesek, sama dikasih uang amplop. Enaknya, Enaknya dapat santunan. Enaknya dapat santunan. Yang nggak enaknya sedih di saat kita lebaran nggak ada orang tua. Terus kedua biasanya minta jajan sama orang tua udah nggak ada. Jadi hidup masing-masing. Tuh. Sekarang saudara Emak pada kemana? Saudara Emak Dari yang ke satu. Mbak Epi. Mbak Epi itu lagi di pesantren. Di pesantrennya agar dia lebih baik lagi. Pada usianya udah mungkin 55 ya. Apa 50 berapa? Apa masih 50? Pokoknya yang paling tua umur sekian. Terus Wati sudah ada di Indramayu nikah dan punya anak Wahyu Sedi itu 3. Terus Wali kakak saya yang cowok juga sudah punya istri, punya anak 2 dan dia di Gojek dan dia sudah nggak tahu kemana, nggak ada beritanya lagi. Terus yang habis alih saya, jadi ini Mak Wiwin.
Terus yang kelima itu ada adik saya yang bernama Sofian Hadi. Dia sudah sekarang lagi nempatin rumah mama saya yang di Pelumpang. Dan sekarang dia bolot, dia bekerja dulu ikut saya kerja, ikut emak. Terus karena memang kendala nggak cocok dengan sifat saya yang keras, jadi adik saya si Pian ini pisah dari saya. Dia kerja bangunan. Dia mempunyai anak 5 sama yang di kandungan sekarang. Terus lagi yang keenam ada Didi Sukanto, dia di pesantren juga. Terus yang ketujuh ada Muhammad Dede Kamaludin, dia ikut saya habis keluar pesantren juga. Terus yang kedelapan ada adik saya yang cewek namanya Laras, ada di Pumpang menempati rumah di sana. Jadi sekian banyaknya saudara, sekarang saya merasa sendiri karena berbeda pendapat dan berbeda pandangan. Karena didikan Muhammad itu sangat keras. Saya mendidik adik-adik saya supaya menjadi lebih baik lagi, mau ngasih motivasi buat mereka, tapi dia mental untuk dididik karena ya itu saya bilang gak sebanding dan nggak sejalan pemikirannya sama saya. Jadi ya sekarang nggak tahu gimana. Didikan kerasnya kayak apa? Kenapa? Didikan kerasnya kayak apa? Didikan kerasnya gimana bisa mengikuti seperti saat ini saya menjadi orang sukses. Menjadi orang sukses seperti saat saya ini berhadapan dengan kalian semua yang menonton video saya ini, menonton channel saya ini. Saya memotivasi buat adik-adik saya atau kakak-kakak saya, tapi mereka terjerumus dengan narkoba. Jadi di saat almarhum bapak saya meninggal, kita diungsikan ke Kalibaru. Di Kalibaru itu tempatnya ya, tempat judi, tempat narkoba dulu ya. Terus pokoknya tempat semua ada di situ, tempat maksiat semua kumpul di situ. Akhirnya mereka mental semua dan jadi binal semua. Jadinya sekarang saya mendidik kakak saya supaya tidak ngojek lagi, ikut saya kerja, tapi semua dikasih rezeki sama Allah yang luar biasa. Tapi mereka nggak kuat dengan godaan dunia. Dan pada saat itu kakak saya yang namanya Ali Ahmad menempati rumah di Pumpang. Semua fasilitas semua ada di situ. Ternyata saya mendidik manusia itu untuk menjadi lebih baik lagi agar dipandang juga sama masyarakat. Kuncinya hanya satu, akhlak kita. Terus kedua juga kita harus jujur. Ketiga ya harus berserah diri kepada Allah. Mak pernah gak sih kangen gitu kayak ngumpul bareng? Ya kangen sih kangen ya. Di saat yang kangen itu, di saat kita kangen itu pada saat saya lagi megang duit banyak, saya kangen sama adik saya. Saya kangen sama kakak-kakak saya. Mungkin kakak saya nanti nonton dan adik saya juga nonton. Pada saat mama masih hidup, pada saat orang tua saya masih hidup, yang perempuannya, kalau yang laki enggak, yang perempuan, saya kangen. Karena saya kalau punya duit banyak, saya selalu mengutamakan adik-adik saya dan kakak-kakak saya. Sampai adik saya dan kakak saya terjerumus ke narkoba. Empat-empatnya. Dan kakak saya yang bernama Eti Sumiati di Indramayu. Setelah saya bangunkan rumah, mungkin habis ya 280 juta. Saya dimusuhin sama dia. Menurut mereka, menurut pandangan kakak saya yang bernama Eti Sumiati, perempuan,
dia tidak salah, saya yang salah. Tapi menurut saya benar, karena saya selalu mengutamakan keluarga. Karena saya kalau punya duit, saya mengutamakan keluarga saya. Dan kebetulan mungkin mereka pada hilang dengan dunia yang Allah titipkan, hilang dengan dunia duniawi yang Allah kasih hanya sementara. Padahal persaudaraan itu lebih kuat, tidak bisa ditukar dengan dunia. Tapi saudara-saudara saya, adik-adik saya, semua lupa. Kebersamaan itu dihitung dengan uang. Semoga BTS, Mas Ali, kalau nonton, kalau memang saya salah, saya minta maaf. Karena udah gak ada orang tua lagi. Karena pepatah mengatakan, persaudaraan tidak bisa ditukar dengan materi. Jika memang kalian pengen saya meminta maaf, BTS dan Mas Ali, oke, saya salah, saya minta maaf. Mungkin cara didik saya kepada Mas Ali dan BTS, saya salah, saya minta maaf. Setelah saya bangunin rumah, setelah saya didik, saya dimusuhin, apa salah saya? Salah saya di mana? Saya kurang apa? Saya dari kecil ditinggal mama, ditinggal bapak, saya selalu kerja sendiri. Sampai kadang mama itu pun iri dengan anak-anak yang lain. Irinya apa? Di saat mereka dapat, mama kalau dapat duit nih kasih ke almarhum Imah duit. Tapi setelah itu duit yang dari mama itu dikasihin ke anak-anaknya yang nggak kerja. Maksud saya mendidik kakak-kakak saya dan adik saya suruh kerja. Karena orang males di Jakarta itu nggak berguna, apalagi kita nggak punya ijazah ya. Jadi saya mendidik adik-adik, ayo jangan males, jangan mengandalkan uang saya. Ayo saya modalin semuanya. Dan juga mudah-mudahan adik saya Sofian Hadi melihat podcast saya ini. Kalau memang menurut kalian saya salah, saya minta maaf. Tapi dari hati yang paling dalam, saya ingin kalian di saat saya nggak ada, kalian bisa usaha sendiri. Sekali kalian bisa berjuang sendiri dengan apa yang saya kasih. Tapi apapun yang saya kasih itu, bagi kalian tidak ada apa-apanya. Bagi kalian itu bukan uang. Menurut saya uang 280 juta bangun rumah di Indramayu sangat besar. Dan saya bantu saudara, menurut saya sudah cukup. Jadi ya kayak gitu. Jadi saudara mama itu ya jadi ada 8 saudara. Sekarang yang ada sisa Om Dede. Dan ada lagi adik saya yang namanya Laras yang bontot. Setelah keluar dari penjara, dia saya bagusin, saya cantikin, saya kasih perhiasan agar dihargain semua orang. Apalagi badannya adik saya itu kan bertato ya, cewek-cewek pun bertato. Mungkin bagi orang kaya itu adalah seni, tato itu adalah seni. Tapi bagi kita orang awam yang tidak mengerti seni, di dalam agama Islam tato itu memang diharamkan. Makanya saya menghapus tatonya, ngasih dia emas, tapi ternyata saya ditinggal begitu aja dan dia balik ke dunianya. Ya, jadi saya berpikir saya tidak akan berharap kepada manusia, saya berharap kepada Allah. Dan saya hanya meminta pengampunan kepada Allah. Jadi untuk adik-adik saya
kakak saya yang menonton podcast saya ini, mudah-mudahan sampainya ke adik-adik saya dan kakak saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam saya selama menjadi adik atau kakak kalian. Saya minta maaf karena tulus dari hati saya ingin kalian itu benar, mendidik kalian menjadi lebih baik lagi. Itu aja sih. Pompon, Neneng dan Tongtong, kayaknya udah dulu ya. Krilo sama Mama mau semedi dulu. Kira-kira apa lagi ya yang akan dibahas episode berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.